Halo guys, siapa sih yang gak tahu tembok besar Cina? Tentu semua SWAT pada tahu ya, tapi apakah kalian semua tahu tentang sejarah tembok besar Cina? Oke, kalau begitu mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui info-info menarik lainnya. Oke, langsung saja. Tembok besar China disebut sebagai satu-satunya objek buatan manusia yang terlihat dari luar angkasa. Fakta-fakta lain terkait tembok besar China masih banyak jadi pertanyaan. Tujuan pembangunan tembok besar China, misalnya, atau di mana ujung tembok besar China. Ini dia sejarah panjang tembok besar China. Terkait dengan penampakan tembok besar China dari luar angkasa, lewat situs resminya, NASA menjelaskan, kenyataannya sangat sulit membedakan tembok besar China dengan objek lain dalam fotografi astronot. Alasannya, bahan yang digunakan dalam tembok China memiliki warna dan tekstur yang mirip dengan warna tanah yang mengelilingi tembok tersebut. Terlihat atau tidaknya tembok China dari luar angkasa tidak mengurangi keperkasaannya. Tembok besar China masih jadi benteng kuno yang memiliki panjang lebih dari 20.000 km yang menjadikannya sebagai tembok terpanjang di dunia. Terletak di China Utara, tembok besar China menjadi simbol yang paling dikenal dari China dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Tidak hanya ukurannya, tembok besar China juga memiliki sejarah yang panjang. Tembok besar China awalnya dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad 3 SM. Tembok besar China dibangun sebagai cara mencegah serangan dari masyarakat nomaden yang biadab. Seiring kematian Qin Shi Huang dan jatuhnya dinasti Qin, banyak bagian tembok besar China yang rusak. Setelah jatuhnya dinasti Han kemudian, serangkaian dari bangsa lain di perbatasan merebut kendali di China Utara. Yang paling kuat adalah dinasti Wei Utara, yang memperbaiki dan memperluas tembok untuk mempertahankan diri dari serangan dari bangsa-bangsa di perbatasan. Kerajaan Beiki, tahun 550–577, membangun dan memperbaiki lebih dari 1.448 km tembok. Sementara, dinasti Sui yang berumur pendek antara tahun 581–618 memperbaiki dan memperpanjang tembok besar beberapa kali. Dengan jatuhnya Sui dan kebangkitan dinasti Tang, tembok besar kehilangan perannya sebagai benteng. Hal tersebut dikarenakan China mengalahkan bangsa Tuju di utara dan memperluas kekuasaan ke perbatasan asli yang telah dilindungi tembok. Selama dinasti Song, China dipaksa menarik diri di bawah ancaman dari orang-orang Liao dan Jin ke utara, yang mengambil alih banyak daerah di kedua sisi tembok besar. Dinasti Yuan, Mongol, yang kuat tahun 1206 sampai tahun 1368, didirikan oleh Genghis Khan, akhirnya menguasai seluruh China serta sebagian Asia dan sebagian Eropa. Meski tembok besar tidak begitu penting bagi bangsa Mongol sebagai benteng militer, bala tentara tetap ditugaskan melindungi tembok itu. Tembok tersebut digunakan untuk melindungi para pedagang yang bepergian di sepanjang rute perdagangan jalur sutra. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.